Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Para siswa sekalian, kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu tepatnya tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kurang lebih 14 abad lalu, momen bersejarah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di bulan Rabiul Awal ini, bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan saja, tetapi pada bulan ini juga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah wafatnya begitu menyayat hati kalau kita mengingatnya kembali. Kisah wafatnya Rasulullah sungguh akan menggugah jiwa-jiwa yang beriman. Duka itu masih berbekas walaupun sudah 14 abad lebih berlalu, jika kembali untuk dikenang dan diingat. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Beliau memandang kami tanpa sepatah kata, sehingga kami semua menangis, menderaikan air mata. Lalu beliau bersabda, semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Kalau sudah datang ajalku, hendaklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandikan aku, Fudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kafani aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika kalian sedang memandikan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, yang dekat dengan liang kuburku nanti. Mendengar semua itu, seketika para sahabat menjerit histeris, menangis pilu, sambil berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah utusan untuk kami, menjadi kekuatan jamaah kami, selaku penguasa yang selalu memutuskan perkara kami. Kalau engkau sudah tiada, lalu kepada siapakah kami mengadukan semua persoalan kami ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sudah tinggalkan untuk kalian jalan yang benar di atas jalan yang terang benderang. Juga aku tinggalkan dua penasihat, yang satu pandai bicara dan yang satu pendiam. Yang pandai bicara yaitu Al-Quran, dan yang pendiam adalah kematian. Manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Dan andaikan hati keras seperti batu, maka lenturkan dia dengan mengingat kematian. Rasulullah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tersenyum. Anas bin Malik melanjutkan ucapannya, ketika aku di depan pintu rumah Aisyah, aku mendengar Aisyah sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam sambil mengatakan,
Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang dari gandum, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut neraka sa'ir. Begitulah ungkapan Aisyah, seorang istri Rasulullah, yang menyadarkan kita bahwa begitulah keseharian Rasulullah tatkala beliau masih hidup, padahal beliau adalah orang yang telah dijamin Allah untuk masuk surga. Kini sudah 14 abad berlalu saat Rasulullah meninggalkan umatnya, tetapi ajaran beliau selalu hidup dan akan selalu menghidupkan hati orang-orang yang beriman. Ada beberapa hal yang hendaknya selalu diingat dan diwujudkan sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam beribadah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Umar bin Khattab berteriak lantang dengan penuh kesedihan sambil menghunus pedangnya sambil mengucapkan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, akan aku tebas lehernya. Setelah Abu Bakar menutup kembali kain panjang yang menutupi wajah Rasulullah yang mulia, tetesan air mata mengalir membasahi pipi dan janggutnya. Ia kemudian bangun dan melangkah keluar menjumpai Umar bin Khattab. Ia tahu perasaan Umar yang tidak dapat menerima kehilangan Rasul. Dia sendiri sedang bergelut dengan kesedihan yang amat dalam. Lalu dia pun berseru dengan nyaring. Seruan itu tujuannya kepada semua yang hadir, terutama kepada Umar bin Khattab. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Rasulullah benar-benar telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah tidak pernah mati dan abadi selama-lamanya. Kemudian beliau membacakan sebuah firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Sudah berlalu Rasul-Rasul lain sebelumnya. Karena itu, apakah jika Muhammad telah meninggal dunia atau terbunuh, kamu akan murtad dan kembali kepada agama nenek moyang kamu? Sungguh barang siapa murtad kembali kepada agama nenek moyang, tidak sedikit pun menimbulkan kerugian kepada Allah, dan Allah akan mengganjarkan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Tiba-tiba Umar terjatuh lemah di atas kedua lututnya. Tangannya menjulur ke bawah bagaikan kehabisan tenaga. Keringat dingin membasahi seluruh badannya. Bagaikan baru hari itu dia mendengar ayat yang sudah lama disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Kini hatinya benar-benar tersentak. Benarlah baginda Rasul telah pergi untuk selamanya. Kau pergi meninggalkan kami yang amat mencintaimu. Rintih hati Umar. Dan tangisan kecintaan merambat kepada para hati sahabat dan ke seluruh hati umat akhir zaman sampai sekarang. Kecintaan orang yang beriman kepada Rasulnya yang tidak pernah putus sekalipun oleh kematian. Karena kecintaan atas dasar iman itu tetap lestari dan abadi. Walaupun Rasulullah telah tiada, ketaatan kepada Allah harus terus ada selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, meneladani kehidupan Rasulullah.
Banyak sisi dari kisah kehidupan Rasulullah yang mesti diteladani oleh umat Islam. Apalagi pada saat sekarang ini, bangsa kita sudah sangat membutuhkan pemimpin yang dapat membimbing bangsa yang bukan hanya selamat dari krisis global, tapi yang lebih penting daripada itu, seorang pemimpin yang juga dapat membimbing bangsa ini hingga mereka selamat di dunia dan lebih-lebih selamat nanti di akhirat. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kemudian yang keempat, mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah kewajiban. Membela kehormatan Rasulullah merupakan keharusan. Karena itu adalah tanda dari keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih, tidaklah beriman seseorang secara sempurna sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Umat saat ini sangat dituntut untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana pesan Rasulullah ketika akan wafat, itulah yang akan membimbing mereka menuju keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan kisah singkat wafatnya Rasulullah SAW ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi sebuah peringatan juga bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Silakan berbuat apapun, silakan semau apapun kehidupan kalian di dunia, tapi ingat bahwa kita besok lusa akan mati dan seluruh perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita bisa merekayasa apapun di dunia ini, kita bisa menghalalkan segala macam cara apapun di dunia ini, tapi ingat kita besok lusa akan mati dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Pengadil dalam segala urusan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.